wajar ya Bu ya, bagi kita usianya 20 juta dan umurnya wajar. Jadi saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan fisik Ibu tadi. Nah ini untuk mengkonfirmasi ya kondisi kesehatan ya, sehingga nanti asuhan atau tindakan yang kami berikan itu tepat dengan kondisi Ibu gitu ya Bu. Nah prosedurnya nanti saya akan mencuci tangan, menyiapkan alat, baru nanti akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman ketika saya melakukan pemeriksaan mungkin di bagian dada, perut atau bagian kemaluan Ibu ya. Nanti memang saya akan berusaha menjaga privasi. Nah Ibu, apakah Ibu sudah tindakan ini? Ya, apa Ibu saja? Silakan tindakan sekarang. Apakah ada yang ditanyakan belum? Ya, baik. Kalau begitu saya permisi untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat ya Bu ya. Jelas? Sudah? Enggak Bu, Inan sudah pakai semuanya ya? Sudah sampai pakai handphone ya? Permisi ya Bu ya. Ini harusnya kan tadi ada selimutnya ya. Permisi ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan dulu bagian kepala. Kita inspeksi kepalanya bagaimana, bentuknya simetris apa tidak ya. Dan bentuknya normal ya Bu, kepalanya dan rambutnya dia tidak apa namanya otombi gitu ya, foto ya, distribusinya normal enggak ya. Rambutnya normal ini ya Bu ya, bagus ya. Distribusinya juga bagus. Distribusi itu ada enggak yang kotak atau enggak, itu kan itu distribusi termasuk tangan gitu ya. Oke, rambutnya cukup bersih ya, walaupun ada berlebihnya sedikit misalkan gitu ya. Jadi ada perdarahan. Nah kemudian tadi baru inspeksi, kemudian kita pawasi. Permisi ya Bu ya, saya akan sedikit menekan. Itu ini ada nyeri enggak Bu? Ya, tidak teraba benjolan, tidak ada nyeri tekan ya Bu ya. Nah, tidak sakit ya Bu ya, tidak ada pembengkakan. Oke, cukup. Ya, kepala itu kemudian kita turun ke wajah. Wajah apa yang kita lihat? Oh iya, wajahnya oke, tidak tampak pucat ya, atau tidak tampak ipterik atau kuning ya. Nah kalau sudah bagian wajah, nah ada hiperpigmentasi enggak? Ini kulit hitam gitu, oh enggak ada. Oke, jerawat juga enggak ada misalkan. Baik, next kalau wajah sudah, kita ke mata ya. Mata dilihat simetris atau tidak kanan kiri gitu ya. Kemudian pupil iris, oke, kondisinya normal semua, bagus ya, bulu mata ya, palpebranya tidak turun ya. Kemudian kita cek, permisi Bu, di konjungtiva bulbarisnya. Permisi Bu, Ibu bisa lihat ke atas. Baik, tidak pucat ya Bu ya. Oke, yang satu. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan refleks cahaya ya. Dicek dulu tadi ada eksudat enggak? Di sini atau di sini biasanya kadang kelihatan ya. Tadi ada herdiolumnya enggak gitu ya, bintitan dan sebagainya. Ya, ada cairan abnormal atau tidak. Ya, pos ada enggak apa lagi? Darah ada enggak? Ini pokoknya gitu ya, dicek. Ya, kemudian kita cek refleks pupilnya juga ya. Nah, kalau didekatkan dia akan mengecil. Kemudian cek kornea ya, 40,5 cm kan ini ya. Oke, baik ya, tidak ada kelainan di kornea. Baik, kita sudah melakukan pemeriksaan pada mata. Kita turun ke hidung. Hidung dilihat, inspeksi. Ada nggak kelainan bentuk hidung? Ada nggak tanda infeksi? Ada nggak tanda kemerahan? Ada nggak bengkak? Gitu kan bisa kita lihat ya di hidung. Kemudian kalau sudah, kita lihat septumnya. Septumnya di tengah nggak? Di tengah ya, normal ya. Lubang hidungnya dilihat. Lubang hidung normal ya, kanan kiri sama besarnya. Kemudian kita lihat atas ya. Kita biasakan melakukan pemeriksaan dari yang terjauh dari kita dulu ya. Berarti yang bagian hidung kiri Ibu. Kita sudah berada di kanan pasien, betul ya? Ya, saya lihat dulu ya Bu ya. Oke, yang lubang bagian kanan ini memang ada kotorannya sedikit, nggak apa-apa ya. Kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada tanda infeksi, tidak ada bengkak, tidak ada polip ya. Sama yang satu. Ya, oke, baik. Kotorannya juga ini yang di sini sedikit ya. Kemudian tidak ada pembengkakan, tidak ada perdarahan, tidak ada kemerahan ya. Juga tidak ada polip, ya. Tidak ada gangguan saat nafas ya Bu ya. Tidak ada sumbatan ya. Baik, next. Setelah itu kita cek. Permisi ya Bu ya.
sinus frontalis ya, tanpa menekan mata tadi ya, karena tadi ininya di sini ya, isi ya Bu ya. Kemudian kalau yang sini, ini adalah sinus maxillaris. Sini tadi ya, bagian tulang bawah gitu, isi ya Bu ya. Bisa lakukan gitu ya. Tidak nyeri, tidak ada sinus. Ya, next berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Permisi ya Bu ya, saya akan memeriksa bagian telinga kanan kiri. Oke, simetris bentuknya, tidak ada tampak perdarahan, tidak ada tampak luka ya atau nodul. Nodul itu benjolan ya. Masih ingat kan kemarin kita bahas nodul, terus apalagi ya, macam-macam wujud benjolan itu kan? Iya. Teman-teman bisa cek lagi. Tidak ada lesi, ya, tidak ada lesi atau luka gitu kan? Oke. Simetris kanan kiri, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan di lubangnya. Oke, permisi Ibu. Karena yang terjauh, kita minta Bu Vika boleh agak menengok ke saya ya Bu. Kita cek. Oke. Tidak ada tampak perdarahan, tidak ada tampak kemerahan, tanda-tanda infeksi. Ini juga serumennya tidak begitu banyak ya Bu ya. Ya, kondisinya baik. Bagus. Kemudian sama yang bagian satunya. Gitu ya. Jelas? Kita lakukan pemeriksaan dengan kita lakukan di tulang mastoid. Permisi Bu. Gitu ya. Gimana tulang mastoid di sini? Sih, siapa yang mau? Kerasa nggak? Nggak kerasa. Tulang mastoid. Udah hilang belum? Ini ya, sini. Kerasa? Udah hilang. Ini tulang mastoid yang bagian belakang. Udah tonjolan juga baik. Gampang kok. Auricula, tarik ke belakang. Auricula yang paling bawah ya, yang di anting ya. Nah, ke belakang itu kan ada penonjolan tulang tuh. Ya, tulang mastoid. Ya, cukup jelas ya. Itu kalau uji renal. Kalau yang lebar, taruhnya di sini. Nah, cek kanan kirinya. Ya, sama nggak sensasi umumnya? Jelas ya? Itu renal yang lebar. Kita lakukan pemeriksaan di telinga. Sudah, kita ke mulut ya. Mulut. Apa yang diperiksa? Ya, bibirnya lembab, ya, tidak pucat, ya, tidak ada stomatitis atau tidak ada sariawan, ya. Kita lihat, Bu, boleh buka Bu Vika mulutnya. Saya periksa dulu gigi dan gusinya ya Bu. Oke, baik, giginya. Oke, tidak ada karies gigi ya Bu, tapi ini ada gigi yang berlubang ya Bu ya. Oke, baik. Distribusi giginya juga bagus, tidak ada gigi yang hilang. Gigi yang hilang itu bisa karena dicabut atau bisa karena sudah radik. Dompetile sendiri tahu. Iya. Ya. Ada yang pernah kayak gitu? Enggak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau Bu Intan bermasalahnya sama gigi ini, udah habis ini udah tak cabut gitu ya. Jadi kalau diperiksa kemarin pas cek kesehatan gratis itu di formnya itu gigi hilang gitu. Oh iya gitu ya. Iya memang gitu. Baik, next. Gusinya ada tanda kemerahan nggak? Ada apa? Peradangan nggak? Ada perdarahan nggak gitu ya? Ada tanda infeksi nggak? Ada benjolan nggak? Nah, itu di gusi ya. Kemudian kita cek lidahnya bersih ya, warnanya pink, bagus gitu ya, tidak ada tanda-tanda stomatitis atau sariawan. Bu, boleh lidahnya dijulurkan lagi Bu Vika. Saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tenggorokan ya Bu ya. Oke, coba melet. Oke, baik. Nah, ini tonsilnya atau yang amandel kanan kiri bagus, nggak ada pembengkakan ya Bu, warnanya pink ya. Coba Bu. Gitu ya. Nah, ukurannya juga normal ya. Baik. Next, sudah mulut, kita akan turun ke leher.
ya enggak? Iya. Oke, kita ke leher. Apa yang dicek? Ada nggak pembesaran kelenjar tiroid? Oh, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembengkakan pada kelainan jubul labis. Ibu coba nelan, Bu. Gitu ya. Oke, tidak ada pembesaran ya, Bu. Di sini tidak ada pembesaran kelenjar limfa juga, ya. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan berikutnya adalah pada kulit. Oke, permisi ya, Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan di kulit Ibu. Ini tidak ada tanda kemerahan, tidak ada tanda kebiruan ya atau kuning gitu ya. Ini warna kulitnya normal. Kemudian kalau dicapai juga nggak begitu panas ya, hangat. Kemudian kita cek ini juga lembab, tidak terlalu kering ya, Bu ya. Oke, berarti minumnya cukup. Kita cek. Permisi, Bu, agak saya cubit sedikit ya. Dicubit. Kembalinya juga cepat tegur kulitnya bagus, normal. Baik. Ada yang ketinggalan nggak ya, insya Allah ya. Berikutnya kita akan lanjutkan ke pemeriksaan dada ya, Bu ya. Saya berikutnya akan melakukan pemeriksaan dada. Nah, yang lain ditutup dulu, kemudian yang lain diselimuti harusnya ya. Ini ada selimut. Ini ya, Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan bagian dada Ibu. Nah, kita inspeksi dulu di bagian dada ada apa di sana ya. Ada nggak tanda kemerahan, ada nggak benjolan, ada nggak luka bekas operasi, ada nggak jaringan parut dan sebagainya, kan akan kelihatan, Bu ya. Kalau sudah kita lakukan palpasi, boleh ya disangka di sela-sela iga ini loh, teman-teman iga ya. Nah, kita palpasi di tulang iga, di sangkar iga ya, kita palpasi. Oke, biasanya kan jaraknya 1 cm gitu ya, sangkar iga. Oke, sampai iga 12 ya. Oke, normal, tidak ada deformitas, tidak ada krevitasi atau tidak ada apa teman-teman yang itu loh, patah tulang gitu ya. Nah, tidak ada nyeri tekan juga ya, VK ya. Baik, kemudian palpasi yang bagian satunya. Nah, oke, palpasi. Palpasi selesai melakukan palpasi ya. Berikutnya ini sampai di sangkar iga 12 kita lakukan konstruksi ya. Oke. Ini normal ya, Bu. Kemudian tidak ada penumpukan cairan. Oke. Sama sampai di sangkar iga 12 selesai. Habis itu kita lakukan auskultasi. Dengarkan bunyi apa? Nah, bunyi pernafasan normal enggak ini ya? Ini didengarkan. Bu, coba sambil tarik nafas, nafasnya nafas panjang. Artinya kan biasa khusus gitu aja ya, tidak ada nyik atau nges gitu enggak ya. Oke, ya. Sisi yang satunya. Nah, kemudian turun sampai sini, lalu turun lagi sini ya, turun sini, agak turun lagi boleh, turun lalu ke sini, kan turun. Nih, suara nafas sudah. Oh, tidak ada suara nafas tambahan, bagus ya, Bu ya. Kemudian kita cek ini jantung ada tambahan enggak. Terusnya pamit clavicular, costa 5, masih ingat yang kemarin? Nah, di katup mitralnya ya, kan ada nggak bunyi tambahan? Namanya kan lubdub gitu ya. Kalau ada lubdubus berarti kemungkinan ada gangguan di katup ya. Oke, sudah normal, tidak ada bunyi tambahan pada jantung, sudah. Oke, di dada sudah selesai, kita lanjut ya. Permisi ya, Bu ya. Payudara belum. Oke, kita lakukan pemeriksaan payudara. Lihat dulu simetris atau tidak ya. Oke, simetris, tidak ada tanda kemerahan, tidak ada benjolan ya, tidak tampak massa ya. Massa kemungkinan kalau misalkan besar dia akan bisa kelihatan, tapi kalau misalkan
kecil gitu ya, dia akan bisa terdeteksi dengan menggunakan palpasi gitu ya. Oke, tidak tampak kemerahan, tidak tampak luka bekas operasi, simetris, areolanya juga ada gitu ya. Kemudian putingnya menonjol ya, tinggal dilihat menonjol atau datar atau justru tenggelam ya. Cek sudah, inspeksi sudah ya, kemudian kita lakukan palpasi ya, palpasi. Ada nyeri tekan nggak Bu ini Bu? Ya saya palpasi nggak ya Bu ya? Bisa. Nggak ada nyeri tekan ya Bu? Ini nggak teraba benjolan juga. Dan permisi saya pencet sedikit ya Bu. Nah ini nggak ada pengeluaran cairan yang abnormal. Kalau tidak ada cairan yang apa ya, yang seharusnya tidak keluar gitu ya, cairan dibentuk. Kemudian ya, kita lakukan palpasi yang sebelahnya ya, lingkar seperti obat nyamuk itu ya teman-teman ya. Kemudian seperti disisir ya, tidak ada teraba benjolan, tidak teraba masa. Ini enggak nyeri tekan ya Bu ya, nggak ada nyeri tekan ya. Kemudian kita ya, palpasinya tidak usah palpasi yang terlalu dalam ya teman-teman ya, maksimal palpasi sedang aja. Kalau Bu Ina tadi terlalu cepat, boleh nanti dilambatkan ya. Yang penting tekniknya kayak tadi, sudah dipencet tidak keluar cairan abnormal. Jadi pastikan ya pelan-pelan ya, nggak bisa langsung ini ya, sambil dirasakan, diraba gitu. Cukup jelas untuk pemeriksaan payudara. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsi ya Bu ya. Saya periksa dulu bagian kulitnya. Oke, tidak ada pembesaran kelenjar tak kuning ya Bu ya. Nggak ada nyeri tekan ya Bu. Oke, permisi ya Bu. Ada nyeri nggak Bu? Nggak ada ya. Nggak ada pembesaran. Kita tutup. Next kita lanjut ke pemeriksaan abdomen ya. Abdomen apa yang diperiksa? Ya, inspeksi dulu. Lihat tidak ada luka bekas operasi, tidak ada pembesaran, tidak ada pembengkakan, warnanya tidak mengkilat. Biasanya kalau asites perutnya buncit, biasanya kan lebih mengkilat ya warnanya ya. Nah, ini berarti normal kondisi perutnya. Kemudian apa lagi? Tidak ada tadi luka bekas operasi, tidak ada jaringan parut, tidak ada tanda infeksi, tidak ada pembengkakan gitu ya. Oke, sudah, inspeksi sudah selesai. Kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi dulu, kita dengarkan dengan pas kuadran ya. Dengarkan garis kalteknya. Oke. Garis kaltek itu yang gitu loh ya. Dengarkan normalnya kan 5 sampai 30 kali. Ya, tadi sudah 4 kuadran, sudah selesai auskultasi, kemudian baru kita perkusi. Perkusi dari mana nih? Dari bawah atau dari atas? Kalau yang di perkusi kanan atas ya, sama ya. Kanan atas, kiri atas. Jangan langsung gini ya, tetap kita berikan. Tidak terlalu bung-bung sekali, teman-teman pasti bisa mengeluarkan suara yang over ini ya. Nah, dung 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 dung. Biasanya kalau teman-teman kelaparan banget, udah keisi angin dulu, nah itu suaranya akan lebih nyaring ya, nggak bung 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 ya. Atau teman-teman terlalu banyak cairan, bunyinya gimana? Plek plek gitu ya. Akan berbeda ya, nanti sambil teman-teman bisa observasi, karena di sini di kuadran kiri atas itu kan ada apa? Lambung ya enggak? Iya. Nah, jadi biasanya akan kerasa tuh di situ ya. Oke, sudah cukup jelas untuk perkusi. Kemudian selanjutnya adalah palpasi ya, bisa palpasi ringan dulu di semua kuadran. Ibu yang paling nyeri di mana Bu? Di sini, bener kan? Sini terakhir kan, kanan bawah.
Ya sudah, urut saja palpasi ringan, tidak ada traba masa ya, tidak ada traba benjolan. Nah, ini nyerinya nyeri banget nggak Bu? Nah, misalkan nyeri yang apa gitu ya, kita nggak, ini sakit nggak Bu? Nah, kalau sakit kemungkinan curiga appendicitis ya, itu palpasi. Nah, misalkan palpasi ringan kurang cukup, boleh palpasi sedang atau sampai palpasi dalam. Teman-teman kemarin sudah pernah kasih video ya, bagaimana misalkan mau memeriksa ukuran hepar ya. Yang satu di bawah kan? Iya. Ini seperti ini kan? Oh, sampai mana ya? Hepar kan dari kuadran kanan atas nyebrang ke sini kan sedikit, kuadran kiri atas. Nanti cek ukurannya ada nggak pembesaran pada hepar gitu ya. Boleh semua ya, nanti coba dicek lagi videonya. Sampai sini cukup jelas untuk abdomen. Permisi ya Bu ya, untuk pemeriksaan pada perut Ibu sudah selesai dilakukan. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lihat kemaluan Ibu ya. Ini dibuka ya, kemudian dilakukan, ini harusnya dibuka ya teman-teman, dilakukan pemeriksaan apa? Mau dibuka? Posisinya dorsal, tepung ya. Tetap ini diselimuti yang atas gitu ya. Cek labia mayora, labia minora, ada nggak tanda kemerahan ya, ada nggak pembengkakan, kemudian ada nggak tampak pengeluaran pervaginam yang tidak normal gitu ya, ada keputihan enggak, ada bau tidak sedap atau tidak ya, sudah kelihatan. Kemudian kita boleh palpasi, kalau tadi pakai handphone mau diganti dulu, mau kalau misalkan kotor banget setelah kita inspeksi boleh kita lupa izin dulu sebelum palpasi. Nah, ada nggak pembesaran kelenjar skin atau Bartolini? Ini kan kanan kiri tuh ya, kelenjarnya itu di kanan atau kiri. Kemungkinan satu aja yang membengkak, bisa nggak Bu? Bisa. Kedua-duanya bisa nggak Bu? Bisa ya. Ini palpasi gitu ya. Meatus uretranya normal ya, klitorisnya aman. Oke, kalau misalkan tadi ibunya pasca bersalin dilihat perineumnya ada infeksi atau tidak. Cukup jelas seperti itu? Jelas. Oke, next yang terakhir adalah pemeriksaan ekstremitas dan tulang belakang. Vika, Bu, Ibu bisa berdiri dulu Bu. Ya, berdiri. Ya, berdiri tegak Bu. Kita lihat ada nggak skoliosis, ada nggak lordosis, kifosis gitu ya. Kalau skoliosis bisa kita lihat. Oke, berarti bahu Ibu dengan Ibu lurus ya, tidak ada kelainan untuk tulang belakang. Ibu bisa miring Bu. Hadapnya ke sana. Nah, tidak ada bentuk bungkuk atau bentuk terlalu tegak ya Bu, tulang belakangnya normal ya, tidak ada kifosis, tidak ada lordosis, sudah cukup jelas. Ya, kemudian ekstremitas, boleh duduk di sini Bu Vika, mau digantiin siapa? Sini yuk, Dian. Yudi. Tangannya bisa diluruskan ya, bisa genggam tangan saya Bu. Oke, yang kencang, sekencang-kencangnya. Oke, iya nggak apa-apa lagi Bu. Nah, oke, berarti kekuatan ototnya bagus nih, bisa menggerak sempurna ya. Oke, kemudian saya kasih tahanan ya Bu, Ibu ditahan ya, sekuat Ibu aja ya. Kencang loh ya, berarti kekuatan otot pada pasien bagus. Nah, ya, oke sudah Bu. Untuk yang tangan, kaki sama, untuk coba seperti ini Bu. Kita kasih tahanan. Nah, dia coba yang ditahan ya. Dia kan ketika turun dianya nggak kesana gitu loh ya, karena ada tahanan. Cukup jelas ya. Kemudian kalau misalkan mau cek patella, juga cek ya, untuk mengetahui tidak ada gangguan pada sistem syaraf di tulang belakang, khususnya lumbal berapa? Lumbal 4 ya. Enggak kan? Memang kerasa der gitu kan? Ini tulang yang menonjol, dengkul ya, ini jadi lutut yang bagian agak bawahnya, jadi tendonnya di situ. Karena refleksnya memang bagus ya sudah. Gitu. Jelas? Yang satu duduk di pinjam satu tempat duduk sweet. Ya, silakan duduk sampingnya sana.
Vika ya, Bu Vika. Permisi ya, Bu. Ini Costa enggak? Permisi ya, yuk. Costa 12. Costa paling terakhir. Ini ya, yuk. Ini. Kemudian kita ketuk. Sakit nggak, Bu? Lurusnya sini kamu. Permisi ya, Bu. Sakit nggak? Nggak, berarti tidak ada gangguan di ginjal. Kalau ada nyeri ketuk ginjal, nah bisa nanti kasih tahu untuk nonton video lanjutan. Cukup jelas ya. Baik Bu Vika, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Tadi sudah sampai hasil pemeriksaan saya. Kondisi Bu Vika secara umum bagus ya. Cuma memang kalau yang nyeri bagian bawah ini, tapi kalau kakinya masih sakit, ini kemungkinan gangguan di ginjalnya. Itu lebih lanjut bisa konsultasi juga dengan dokter spesialis penyakit dalam, misalkan seperti itu. Ya kalau enggak, oh ya kondisi secara umum secara fisiknya normal ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak Bu. Ada yang ditanyakan? Jelas ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selesai. Ya, karena ini teman-teman masih mau ada kuliah lagi.